nakut-nakuti saya sudah ada takut. Bahkan saya sudah siapkan ini, putra-putra saya ada 5 orang. Semua sekolah hukum. Ya, jadi semua sekolah hukum. Dan kantor kami ini adalah Mahkamah Kebenaran. Ya, kantor proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran. Saya membuat firma hukum Mahkamah Kebenaran. Kami siap untuk bertarung demi kebenaran, membela masyarakat. Ya, kemudian saya juga minta kepada Mahkamah Agung yang pada waktu itu melaporkan saya, ya, namanya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo waktu itu, bukannya sekarang. Saya minta supaya diperiksa. Dia itu sudah melanggar daripada KUHP. Bagaimana mungkin hakimnya bisa begitu? Ternyata karena ketuanya juga ketua hakimnya, yakni Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, nggak ngerti. Sekarang coba, ya, Pak Jokowi saja dihina di apa? Ketika ada aktivis yang melaporkan nggak bisa. Kenapa? Karena namanya dalam perkara pidana tidak mengenal surat kuasa, tidak mengenal namanya surat tugas. Ini Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya, membuat surat tugas lalu melaporkan saya ke Polres Sidoarjo. Dasar polisinya dungu, ya, surat tugas itu diterima lalu diproses. Saya bersama istri saya sudah jadi tersangka. Ya, coba bayangkan. Sedangkan pasal yang mengatakan tentang orang yang di dalam KUHP sudah diatur, yang mengalami kerugian yang boleh melapor, melihat dan mendengar, ya, boleh melapor. Tidak ada bilang mengalami kerugian boleh menguasakan, tidak ada, melapor. Ini coba lihat, itu viral itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian, masyarakat, sudah ketahuilah jeroannya penyidik, jeroannya JPU, jeroannya hakim dalam memproses suatu perkara ada di KUHP. Ya, karena KUHP itu sudah jelas mengatakan bab 2, ruang lingkup berlakunya undang-undang ada di KUHP. Ruang lingkup berlakunya dasar peradilan adalah di KUHP. Yang namanya penyidik dan penuntut umum ada diatur di KUHP. Begitu juga hakim. Ya, hakim pengadilan negeri tingkat pertama, hakim pengadilan tinggi, hakim Mahkamah Agung diatur sesuai KUHP. Jadi kita nggak perlu takut kepada masyarakat penggiat hukum. Mari kita lawan. Bagaimana? Saudara sebagai ini. Dan satu lagi kepada Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bapak Nugroho Setiaji SH, Maju. untuk memeriksa hakim Yang disebutkan tadi pada Pak Eko dan kepada Ridwan dan ya hakim anggota yang lain. anggota lainnya, dan juga kepada Bapak ST Burhanuddin SHMH, dan adanya pengaduan dari Guntual Lembah itu ditindaklanjuti. dan dia sebagai korban atas surat sakti dari Jampidum yang benar nama Sudah yang Jampidum yang Jampidum 2016 menerbitkan surat bahwa kasus apa? Pidana perbankan ditangguhkan adanya perdata. Karena ada kasus perdata. Mohon untuk atensinya untuk diperiksa Jampidum yang tahun 2016. Sekian. Ada lagi yang lain barangkali gimana pendapatnya terhadap masalah hukum yang tidak sesuai dengan keadilan, gimana kira-kira? Ini mohon maaf ya Pak, ada pendapat dari penonton, mungkin bisa ditanggapi sama Pak Michael dan Pak Guntual. Ya. Jadi ini gini, dari Iman Cakrawala,
Bapak Iman Cakrawala mengatakan, maaf Pak pengacara Guntual, saya tidak setuju jika aparat hukum dikatakan bodoh. Sebab aparat hukum tidak bodoh karena adanya penyimpangan aparat hukum. 1. Masyarakat yang tidak tahu hukum. 2. Lemahnya sanksi atau tidak adanya penindakan terhadap aparat hukum yang melanggar. Karena tidak adanya kekuatan eksternal yang mengawasi dan menindak aparat hukum yang salah. Ya, Silakan ditanggapi oleh Pak Gun dan Pak saya Michael. setuju itu kalau dia mengatakan bahwa karena lemahnya pengawasan. Tapi sekali lagi Pak Imam, saudaraku Iman. rekan, kalau kita bicara masalah pengawasan, itu kalau masyarakat di Indonesia ini kan rata-rata agamis. Yang saya sebutkan tadi itu orangnya kalau sudah beduk, bunyi beduk mereka sholat. Ya, mereka sholat. Dan mereka selalu, istilahnya kalau dibilang pengawasan, ada pengawasannya. Tapi sulitnya, bagaimana mau mengawasi kalau mereka sendiri nggak ngerti. Jadi pengawas yang nggak ngerti KUHP, lebih-lebih yang melaksanakan. Jadi sebetulnya boleh dibilang nggak bodoh. Yang nggak bodoh itu mereka yang saya kan tidak bilang bahwa semuanya. Makanya kenapa saya sebutkan orang-orang yang saya sebutkan tadi itu saya sebut dungu dan bodoh serta tolol. Jadi bukan cuma bodoh, bukan semuanya. Kenapa saya menyebut? Mohon maaf kepada yang lain, karena itu saya tidak sebut yang lain. Yang saya sebut namanya itu dan saya katakan bodoh, dungu dan tolol ya karena faktanya mereka bisa membuat putusan yang tidak ada dalam KUHP. Jadi betul lemahnya pengawasan, dan lemahnya pengawasan siapa jadi jeruk makan jeruk. Makanya saya minta supaya ini solusi yang terbaik, karena pengawasan itu masih mereka-mereka juga. Jangan sampai dia jadi polisi yang jadi pengawasnya bapaknya, dia jadi jaksa pengawasnya adalah pamannya, dia jadi hakim pengawasnya adalah saudara sepupunya. Jadi sulit. Di kita ini kan moral kita kan sudah rusak. Jadi karenanya saya minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, mumpung masih ada sisa kuasanya ini, ya sebelum habis masa jabatannya, tolong bentuk Pak Mahkamah Sumpah. Mahkamah Sumpah itu bukan hanya kita tujukan kepada hakim dan polisi, tapi kepada semua, termasuk saya sebagai pengacara. Kalau saya melanggar sumpah, sanksi yang pertama saya lakukan adalah menghadapi sidang sumpah di Mahkamah Sumpah. Ketika saya sudah dipecat dari Mahkamah Sumpah, maka dari pengacara dari organisasi lain manapun saya tidak boleh. Kalau seperti sekarang ini ada kode etik, dewan etik pengacara dari salah satu organisasi. Begitu dia dicabut kartunya di sebelah, kan dia bisa pindah ke organisasi lain. Jadi menurut saya, sudahlah Pak. Satu-satunya cara untuk mengawasi semua tentang kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan publik, ya harus ada Mahkamah Sumpah. Misalnya notaris dipecat oleh Mahkamah Sumpah, nggak ada istilahnya ada pengawas notaris itu, ya itu nggak ada gunanya juga, karena siapa yang mengawasi temannya sendiri. Paling-paling ya sama seperti KY mengawasi hakim KY sebelum datang dia sudah telepon hakimnya, saya mau datang periksa kamu, yang sediakan hotelnya, tiketnya, boleh jadi, bisa jadi, dugaan saya seperti itu. Karenanya tidak ada hakim yang pernah dihukum, hukumannya ya paling hukuman begitu. Coba masyarakat biasa menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik kan pidana berapa? 7 tahun. Padahal masyarakat itu tidak pernah disumpah. Ya, sekarang coba hakim yang pernah disumpah, kemudian dia menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik. Katanya sampai sekarang belum ada yang saya dengar itu dipidana. Paling-paling dipidana hakim itu kalau dia korupsi. Adilkah ini? Jadi saudaraku, terima kasih atas masukannya. Silakan Pak Michael. Gimana Pak Michael? Ada tanggapannya? Tidak ada. Gimana? Ada lagi? Silakan. Ada lagi. Jadi gini Pak, ada dari Muhammad Farel, advokat Bapak, Hari Kesaktian Pancasila ini sudah nggak ada sila kelima. Bagaimana supaya kita
menerbitkan sila kelima ya bagi masyarakat, menerbitkan sila kelima lagi dikarenakan masyarakat kecil merasa tidak adanya keadilan yang hilang di negara kita. Jadi Saudara Muhammad Farel merasakan bahwa tidak ada keadilan di negeri kita. Ya, Bisa jadi ditanggapi. begini, terkait dengan Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan? Ya. Itu bukan berarti tidak ada, maksudnya tidak pernah berlaku, tidak pernah diterapkan. Itu sebetulnya bukan karena keadilannya tidak ada, itu hukumnya tetap ada. Yang menjadi persoalan, substansi keadilan yang dilakukan, yang dia rasakan masyarakat itu tidak ada, hilang. Karena apa? Karena para pelaku yang harus menjaga, yang harus memberikan rasa keadilan itu dungu, bodoh, rakus, dan serakah. Mereka menafkahkan keluarganya dengan uang lendir, uang haram. Mereka pikir dia akan hidup selamanya. Jadi harap diingat, uang banyak dan uang sedikit sama-sama habis. Kaya dan miskin, ya, kaya dan miskin, ya sama-sama nanti akan mati kalau sudah tiba waktunya. Jadi jangan khawatir. Ya, Pak Farel, terima kasih masukannya. Siapa? Ada lagi? Ada dari Bapak Marihot TS. Marihot. Izin Pak, kalau polisi melakukan kesalahan ataupun kesewenangan dalam tugas, dilaporkan ke Propam dan ternyata Propamnya juga tidak menjalankan tugasnya, maka kemanakah kita harus mengadu selain menjalankan Prapit? Ada jalan lain tidak? Jadi saya ini sudah melakukan. Ya, siapa namanya tadi itu? Terima kasih saudaraku. Marihot TS. Marihot. Pak Marihot, saya ini kalau mau dibilang laporan ke Propam sudah berkali-kali. Saya sampai membentuk mimbar ini. Inilah Propam yang sebenarnya. Saya akan mengawasi mereka yang melakukan kecurangan melalui dari ini setiap hari. Dan saya tunggu. Kalau ada yang keberatan silakan. Yang penting ada bukti. Saya punya bukti. Laporan saya ke Propam nggak ditindak. Terhadap laporan saya ke Mahkamah Agung, kepada Bawas, kepada KY, kepada Komisi Kompolnas, Komisi Kejaksaan, sudah saya buat. Jadi rata-rata tidak ada. Mereka itu hanya makan uang rakyat, ya. Mereka itu, waduh saya lihat petatang peteteng, pakai baju yang bagus, necis, pakai HP yang bagus, pakai mobil yang mewah, rumahnya, fasilitasnya, mereka nggak sadar. Mereka itu diberikan oleh negara dari uang rakyat untuk mereka melakukan kegiatan yang positif. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada. Ya, jadi itu harus dilawan. Melalui sekarang ini kita buat Propam sendiri. Seperti ini yang saya buat. Mari, saya siap sudah. Karena saya ini sudah pernah jadi tumbal. Saya sudah pernah jadi terdakwa. Makanya kepada teman-teman pengacara, advokat, ya, Anda jangan takut. Justru kalau Anda dikriminalisasi, tolong colek saya bantu Anda. Karena saya sudah tahu kebodohannya, ketolalannya, kelemahannya, keduanya penyidik saya sudah tahu. Kalau mereka punya kewenangan, kita juga punya. Kita punya juga kekuasaan. Apa? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Gak usah khawatir. Caranya melawan dengan itu, kita minta tembak di tempat. Minta timbak di tempat. Jadi jangan mau dihukum-hukum, diancam-ancam dengan hukuman. Oke, siapa? Ada lagi? Silakan. Tambahkan. Pak Farel tadi apa pertanyaan? Apa Pak? Marihot. Apa tadi? Marihot. Pertanyaan apa tadi? Dari Kalau laporan ke Propam tidak ditanggapi, apa kita masih ada cara lain? Ada, dengan cara melalui media sosial. Dengan cara begini kita bisa biar agar masyarakat tahu berapa geroboknya Propam dan Kompolnas, apalagi sekarang ketua Kompolnas baru kan Pak Mahfud MD dan wakil ketuanya kan Pak Tito Karnavian. Ya. Ini kan ibaratkan sebagai baru beliau dilantik sebagai ibaratkan biarlah masyarakat mengadu melihat media sosial dan ngetek apa ya? Yang ngeteklah ke mereka Kemenko dan Pak pengacara ini, Pak Guntul sebagai korban juga pernah memberi surat
mengirim surat ke Menko Polhukam, tapi tidak ada tanggapan. Ada tanggapan tapi Normatif. hanya normatif, tanggapannya ya seperti Ya biasalah. Sudah kami terima suratnya, kami sedang periksa, cuma gitu toh. cuma hanya sebatas itu toh. Sebagai masyarakat itu, masyarakat kecil ya cuma dapat kita ngisi surat ya seperti surat kita, balasannya seperti itu. Itulah. Oke, Kira-kira kira-kira kirim surat lebih baik melalui media sosial inilah kita protes. Ya udah cukup. Ini ada tanggapan lagi ya. dari Bapak Marihot. Wah kak, wah nggak jadi nanti bumerang ke ITE. Jadi maksudnya begini. yang ditakutkan nanti apakah yang dilakukan nanti akan menjadi bumerang ke kita, malah kita yang kena UU ITE nanti yang seperti itu mungkin. Saya ini adalah tersangka Undang-Undang ITE. Bapak Marihot, saudaraku rekan, Undang-Undang ITE itu, ingat ya, sepanjang kita tidak bohong, kita tidak fitnah, kita tidak menyerang kehormatan orang lain, itu tidak berlaku. Tidak hoax. Tidak hoax. Jadi harus diketahui, Tidak rasis. jangan kita sembarangan takut terhadap Undang-Undang ITE. Saya ini loh, Rasis. ya. Jadi gini, kalau orang itu maling, kita bilang maling, itu bukan, tidak ada pelanggaran itu. Memang dia maling kok, asal ada punya bukti. Rasis. Ya, seperti saya protes. Saya protes Pak Mario. Protes terhadap adanya putusan hakim yang curang. Saya dikriminalisasi, sekarang saya tantang pengadilan. Tolong limpahkan itu. Mereka belum limpahkan itu. Kenapa? Karena saya sudah menang pada perkara yang satunya mereka kriminalisasi saya. Saya mau telanjangi nanti pengadilan. Bahkan ini nanti Mahkamah Agung juga akan jadi rusak. Saya siap tanggung, saya akan rusakin semua. Karena apa? Saya punya bukti. Justru dengan saya dibawa ke pengadilan, justru saya punya kesempatan untuk buka panggung. Saya kemarin itu waktu di sidang, saya pakai toga. Ya, jadi terdakwa pertama pengacara pakai toga saya. Mulai dari awal persidangan sampai terakhir, saya pakai toga. Saya lawan. Cuma satu, jangankan putusan percobaan, onslaught. Satu hari pun saya dihukum, saya minta ganti hukuman mati. Tembak di tempat. Jadi satu-satunya kalau mau lamakan itu hukum, katakan minta tembak di tempat. Jangan takut. Anda kalau bukan penjahat, Anda kalau bukan teroris, Anda tidak mungkin ditembak. Teroris saja nggak boleh ditembak. Apalagi kita yang dikriminalisasi mau ditembak. Oh, bisa rame. Gak usah khawatir Pak Marihot. Sekarang sudah saatnya masyarakat melawan. Kalau Anda merasa tidak salah dan Anda punya bukti, lawan dengan minta hukum tembak di tempat. Gak usah takut. Ya, karena kita ini bukan teroris. Teroris saja nggak boleh ditembak kalau tidak melawan. Ya, Kami juga akan tetap melawan atas kasasi dari jaksa. Tetap kita bela terus. ya. Kita akan Oke. lawan terus. Ada tanggapan lagi dari Bapak Marihot, tetap dari Bapak Marihot. Narasi menyebarluaskan tanpa izin nama baik Junto 310 KUHP. Ah, Itu tanggapannya seperti itu. Dan yang terakhir tanggapan dari Bapak Marihot, setuju Bang. ya. Jadi Karena gini, kalau misalkan kita membaca berita pun banyak juga yang terjerat kasus UU ITE sebenarnya. Karena banyak dari pendapat para ahli yang mengatakan kalau banyaknya pasal karet. Memang UU ITE-nya sudah tepat tapi penanganan yang di lapangan kadang tidak sesuai dengan UU ITE itu. karena itulah makanya kita kembali lagi ke KUHP. Jadi sekali lagi Pak Marihot, itu pencemaran nama baik, ya kan? Kalau nama orang itu baik, kita sebarluaskan. Tapi kalau seperti hakim saya yang hakim dungu, tolong Pak, ini kalau mau kena undang-undang ITE, saya bilang dungu dia. Silakan masukkan di ITE. Bodoh, tolol, rakus. Silakan masukkan di ITE, saya mau buktikan. Karena apa? Memang dia dungu. Karena di KUHP pasal 186, keterangan ahli yang bisa dimasukkan pertimbangan hakim hanyalah keterangan ahli yang disampaikan di muka persidangan.
Sedangkan keterangan ahli yang dia pakai itu adalah keterangan ahli siluman, tidak ada dalam persidangan, nggak pernah hadir dalam persidangan. Lah, apa itu dia patut mempunyai nama baik? Harusnya itu dicela, itu nama tercela. Bisa dipidana. Dia harusnya dipidana. Sekarang malah apa? Dia cuma non palu. Yang non palu cuma satu orang. Dipindah di Yang satunya masih tetap aja yang namanya tinggi. itu namanya Eko, cuma non palu. Katanya bukan karena laporan saya, karena adanya kasus lain. Sedangkan Ridwan masih tetap sekarang jadi hakim. Hakim tinggi. Jadi sekali lagi, sudah waktunya kita lawan. Lumpuhkan giginya mereka, taringnya mereka dengan minta hukum ditembak, tembak di tempat. Kalau perlu pengadilan dibubarkan aja kalau Nah, saya waktu persidangan, saudara-saudara, ya, waktu persidangan, sejak dari pertama itu saya minta disiapkan regu tembak dan peti jenazah. Karena saya tidak mau dipenjara atas karangan. Jadi kalau hakim main-main, saya serang terus setiap hari. Jujur aja, bawa saya ke pengadilan, saya akan ngamuk di pengadilan. Saya sudah buktikan kok, ya, nggak apa-apa. Sidang pengadilan kita ini kan terbuka untuk umum, ya saya lawan semua, ya, oke? Ini ada tanggapan lagi dari Bapak Mariot. Ya, sepakat, implementasi ITE-nya terkadang dipermainkan oknum, maupun itu ahli ataupun siapapun. Nah, karena rahasianya Pak Mariot. Jadi rahasianya begini. Ketika Anda diperiksa sama penyidik, pertama-tama bawakan kuhab, tanya isi kuhabnya. Kita harus tahu bahwa ruang lingkup peradilan itu adalah di kuhab. Sedangkan proses yang dilakukan penyidik dan JPU itu adalah kuhab. Proses yang di ujungnya adalah peradilan. Ya, harus diketahui bahwa ruang lingkup peradilan, ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan. Peradilan itu sendiri ditentukan berdasarkan kuhab, itu aja. Kemudian saksi ahli, nah ini pengalaman. Kemarin saya ada saksi ahli yang datang dari UNER. Begitu dia masuk, saya kan terdakwa Pak. Saya tanya bilang dia, nah, saudara sebagai ahli, gara-gara saudara punya keterangan, saya sampai duduk jadi terdakwa di sini. Saya tunggu kamu 7 turunan. Apa yang dibilang itu saksi ahli? Maaf, saya tidak pernah mengaku sebagai ahli. Loh, kamu di BAP? Saya tidak pernah. Saya hanya diminta saja oleh penyidik untuk menjadi ahli. Tapi kamu mengaku saya sudah ahli? Enggak Pak, saya tidak pernah mengaku. Jadi berdasarkan keterangan, saya tidak pernah mengaku sebagai ahli sebagaimana diatur pasal 184 KUHP. Langsung kita usir keluar ahlinya. Jadi jangan lagi mau dipermainkan ahli. Ahli harus tanya, kasih tahu. Jadi paling bagus itu jadi terdakwa. Kita tanya dia, kamu jadi ahli, tahu. Kalau saya masuk penjara gara-gara kamu, 7 turunan saya akan kejar kamu. Sampai neraka saya kejar. Dan saksi ahli juga itu aja. Saksi ahli yang datang itu bukan ahli karena keilmuannya, karena dibayar. Nah, itu saudaraku. Saya rasa itu. Baik, kalau dari ini tanggapan pandangan saya secara pribadi, saya menghimpun data Pak dari tirta.id. 35,92% pelapor UU ITE, pelapor kasus UU ITE adalah pejabat negara. Ya. Nah, ya kan? Nah, dan rata-ratanya menariknya adalah kelompok pelapor itu memakai pasal 27 ayat 3. Nah, saya ini adalah tersangka pasal 20 ayat 3. Nah, yang ingin saya minta tanggapan adalah karena kan gini, akhirnya yang dilawan atau yang ingin dikritisi adalah oknum pejabat negara tersebut yang istilahnya Ya. Bagaimana? Silakan ditanggapi Pak Gun dan Pak Michael. Jadi begini, terhadap undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 kan kontennya itu kan pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, ya. Dan itu sebetulnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, nomornya saya lupa, tentang tidak berlakunya undang-undang itu terhadap pejabat negara. Oke, tapi kadang-kadang oleh oknum penyidik yang dungu, yang bodoh dan tolol, dia tidak baca itu.
dia tetap aja jalankan. Nah, karenanya kepada para penggiat hukum, advokat maupun masyarakat sudah saatnya belajar. Ikuti saya punya acara di YouTube, ya, YouTube pengacara Guntual Laremba. Tolong diingat, ada pengetahuan di situ pengacara Guntual Laremba. Tapi jangan lupa subscribe, ya, tonton videonya, subscribe dulu, kemudian tonton videonya, lalu Anda berikan komen, like, dan bagikan kepada grup Anda. Bagikan kepada semua masyarakat supaya tahu, dan kalau bisa ajak mereka nonton. Karena hanya di sini ada acara buka-bukaan yang berani tanpa sensor. Kenapa? Pengacara yang lain, maaf, mereka belum pernah jadi terdakwa. Jadi mereka masih takut. Kalau saya sudah pernah jadi terdakwa dan saya buktikan saya bebas murni. Ya, sekarang ini saya ada satu perkara menunggu. Saya tantang untuk dilimpah, biar saya buka-bukaan. Nanti Anda akan saksikan. Kalau mereka benar-benar berani limpahkan, saya akan bongkar semuanya. Ya. Kalau mereka tidak berani, ya ini akan saya bersuara terus. Ya. Saya akan bongkarin semua kok sampai ada perbaikan. Saya nggak peduli. Ya. Ini ada tanggapan lagi dari Bapak Marihot. Ahli, sepanjang apa dapat dikatakan ahli? Apakah karena kebiasaan dalam hal yang diahlikan atau ada sertifikat dalam bidang yang diahlikan? Adakah dasar terkait ahli yang patut? Maksudnya mungkin di pengadilan itu yang dikatakan saksi ahli, apakah harusnya? Jadi kalau berdasarkan yang diatur undang-undang KUHP, terhadap KUHP juga itu kan mengatur tentang ahli. Ahli dan saksi diatur. Jadi ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang patut dijadikan sebagai dasar untuk melengkapi, ya, supaya terang benderang terhadap kasus yang sedang sedang diperiksa. Nah, keterangan ahli itu kan bukan ahli seperti ahli kimia. Kalau ahli kimia keterangannya tidak perlu diuji karena dia sudah ahli. Kalau keterangan ahli hukum, ahli mata pencarian, justru mereka itu keterangan siapa ahli bayaran. Ya, kebanyakan mereka ahli bayaran. Beda dengan yang memang pernah punya integritas tinggi kayak seperti Prof. Edi, saya salut itu. Ahlinya objektif. Ya, dari ada banyak dokter Prof. ahli itu mereka enggak terlalu butuh bayaran. Kalau yang lain, wah, ahli bayaran, siapa yang bayar mereka akan bela. Ya, justru saya mengusulkan supaya di KUHP itu dihapus saja keterangan ahli. Karena ahli itu ahli bayaran. Ya, keterangan ahli, kalau ahli yang akan membawa terangnya perkara dengan objektif boleh, tapi kalau keterangan ahli yang karena dia bayaran ya nggak boleh. Ya, saya pesan kepada masyarakat yang jadi terdakwa harus keras. Sekarang ini saya ajarin kepada masyarakat yang jadi terdakwa keras lawan. Karena yang mau dipenjara bukan siapa, bukan polisi, bukan jaksa, bukan pengacara, bukan siapa. Anda harus melawan. Ya, makanya sekarang ini saatnya kita membuat namanya pengadilan panas. Ketika seseorang tidak benar melakukan kejahatan, kesalahan, kemudian dia dibawa ke persidangan, lawan. Dan jangan takut terhadap contempt of court. Jangan takut terhadap contempt of court. Tidak usah kita takut. Contempt of court itu kan ada. Kita kan kembali lagi. Sesuai KUHP apa enggak? Contempt of court kan baru mau direncana, baru RUU kan, belum ada undang-undangnya. Ya, jadi sekali lagi, ada lagi kira-kira? Sudah? Sudah, cukup. Ya. Jadi masyarakat Indonesia, Anda yang biasa melapor, ya, begini, belajarlah KUHP. Jangan karena punya uang, lantas Anda ingin memaksakan suatu perkara yang tidak mesti. Ya, jadi Anda yang ingin melapor, kami siap membantu kalau Anda menjadi korban. Tapi bagaimana caranya kita membuat laporan supaya diterima? Kami bisa. Ya, laporannya terpenuhi unsur. Tapi mahkamah kebenaran ini bukan kantor pengacara yang suka mengarang. Anda mau bayar sampai miliaran, puluhan miliar supaya kita memenjarakan orang yang tidak salah? Enggak. Tetapi, ya, Anda punya lawan itu punya uang miliaran,
kita juga tidak takut. Anda tidak usah takut. Kami ini bukan takut pada siapa, karena kenapa? Kita sudah pegang. Itu yang namanya KUHP sudah kita pegang. Sudah kita bola-balikan. Ya. Jadi masyarakat itu sudah waktunya melawan. Lawan, tantang. Jangan pernah kencang, jangan pernah kendor. Pengacara, ingat, para pengacara statusnya dengan polisi, penyidik, kemudian JPU sama hakim, sebetulnya statusnya kita itu sama, sederajat, tapi kita lebih menang sedikit. Karena apa? Kita tidak ada beban dibayar oleh uang rakyat. Harus diingat. Jadi kita benar-benar kalau mau dibilang officium nobile, itu officium nobile. Kalau hakim, jaksa mengatakan officium nobile, sedangkan mereka curang, tidak pantas. Jadi karenanya masyarakat saya kasih tahu, officium nobile itu adalah apa? Ya, jabatan terhormat, ya, mulia, ya, profesi terhormat, pekerjaan terhormat, pekerjaan mulia, ya. Nah, tapi kalau mereka memutus perkara suka-suka, aduh, ya. Jadi sekali lagi itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Silakan. Dan juga saya beri satu ya pada masyarakat, jangan juga asal memilih pengacara. Itu aja. Ya, maksudnya perhatian kepada masyarakat. Saya tidak bermaksud menyinggung para pengacara yang apa. Saya ingin menyadarkan pada masyarakat, jangan karena Anda sedang dalam keadaan panik, kemudian asal pengacara Anda comot. Ya, ingat. Jangan percaya pada, karena pengacara tidak boleh memberi suatu janji-janji manis. Jadi maksudnya pengacara itu tidak boleh menjanjikan kemenangan. Rata-rata kebanyakan di luar sana kan. Kalau Anda dijanjikan kemenangan, lebih baik Anda cari banyak pengacara yang lain. Ya, Anda bisa cari pengacara di mana saja, tapi maksudnya gini, jangan langsung buka rahasia. Begitu Anda ada masalah, ya pertama yang perlu saya pesankan kepada masyarakat, kalau Anda mendapatkan panggilan polisi, bukan berarti Anda harus datang langsung. Hari ini panggilan polisi, kalau Anda bisa tunggu panggilan kedua. Ya, panggilan pertama itu tidak apa-apa. Panggilan kedua Anda harus datang. Karena kalau Anda tidak datang, boleh jadi Anda akan dijemput. Ya, nah, kemudian kalau Anda belum siap untuk berikan keterangan, jangan paksakan. Datang kedua, katakan mohon maaf, saya belum siap memberi keterangan. Ya, saya harus cari pengacara. Kalau Anda ditujukan pengacara, jangan mau. Kalau pengacara yang ditujukan polisi itu, penyidik, pasti temannya. Ya ingat, ya, kalau Anda sebagai terlapor, polisi ini adalah rival Anda. Karena polisi itu adalah mitranya pelapor. Jadi kalau ada terlapor yang diajak damai sama polisi, penyidik, hati-hati. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Anda ingat, terutama ini terhadap masyarakat yang dijerat, yang dikriminalisasi soal narkoba. Ya, ingat, tidak semua orang yang dianggap narkoba itu adalah benar melanggar hukum. Baca KUHP. Ya, kalau mereka itu hanya karena melihat ini, itu jangan terlalu percaya. Jadi kalau mereka itu nggak ngerti hukum kemudian memproses Anda, itu tuh nggak masuk akal, ya. Oke, saya himbau kepada masyarakat, kami dari Kantor Proteksi Perlindungan Hukum selalu siap memberikan edukasi. Ikuti terus video-video yang kami buat dan yang terutama ada di Facebook, terlebih-lebih di di YouTube pengacara Guntual Laremba. Lalu Anda tonton, ya. Sebelum tonton di subscribe dulu supaya saya tahu Anda telah memberikan dukungan. Karena berdasarkan dari galeri YouTube kita akan tahu Anda sudah memberikan ini subscribe apa enggak. Anda subscribe,
tonton videonya, ya sekali aja Anda subscribe, untuk sekali saja, untuk selamanya. Kemudian Anda like, komen, dan Anda bagikan kepada grup Anda, kepada tim Anda. Di sini tempatnya acara buka-bukaan. Anda mau belajar tentang bagaimana melawan itu Undang-Undang ITE. Di sini tempatnya. Karena ini penuh dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya, kalau ada yang mau proses hukum ini, ya, ini potensinya sangat besar. Ya, saya nggak takut karena kebetulan saya sekarang sudah jadi tersangka Undang-Undang ITE. Mau saya hadapi pakai KUHP, ya. Undang-Undang ITE ini yang dikarangkan kepada saya, mau saya lawan dengan KUHP. Kebetulan waktu saya diperiksa yang lalu, saya belum terlalu matang, belum katam soal KUHP. Jadi bisa jadi tersangka karena saya kurang katam. Makanya Anda juga harus belajar terus. Ya, sekarang saya sudah katam soal KUHP. Maaf, saya nggak ada lagi rasa takut terhadap apa ini kriminalisasi. Boleh dites, tes sekarang. Ya. Saya ini orang baik, berusaha jadi orang baik. Maksudnya saya ini selalu berusaha menjadi orang baik. Tidak mau merugikan orang, tidak mau neko-neko. Kalau saya masih tetap dikriminalisasi, saya siap hadapi. Saya nggak takut, ya. Karena kriminalisasi itu paling-paling cuma penjara. Sedangkan saya ini mati pun, saya siap kok. Setiap dia mau kriminalisasi, saya harus siapkan regu tembak, ya, dan peti jenazah. Kebetulan saya sudah punya generasi. Nih, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, semuanya dihukum. Maksudnya ilmu hukum, fakultas hukum. Ya, sekarang mereka sedang mengenyam pendidikan di bidang masing-masing. Nanti pada akhirnya pada kumpul, ya, akan bersatu menghadapi siapa saja yang dikriminalisasi. Oke? Dan kami siap untuk memperjuangkan hukum Indonesia agar lebih baik lagi. Oke. Tahun depan dan seterusnya. Baik. Agak kencang. Saya sebagai penggiat hukum, aktivis kebenaran, kami siap untuk membela orang yang dizolimi dan dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, sekian acara live ini. Oh sebentar Pak, ini ada terakhir dari Arif terkait dengan kasus pembunuhan. Apakah ini bisa diberikan pendapat singkat saja? Nanti bisa lanjut di kolom komentar. Terkait dengan kasus pembunuhan, apakah seorang yang diduga pelaku diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum polisi sebelum ada putusan pengadilan, apakah bisa dilaporkan kembali oknum tersebut? Dijawab singkat saja nggak? Polisi itu pelindung dan pengayom masyarakat. Ketika dia melakukan di luar daripada KUHP, itu harus dilaporkan. Jadi harus bisa dilaporkan. Apakah penyiksaan penyidik itu ada dalam KUHP? Penyidik hanya boleh bekerja sesuai KUHP. Kalau KUHP tidak mengatur demikian, lalu penyidik melakukan itu, dia sudah keluar dari aturan itu. Harus dilakukan itu. Dia penganiayaan. Ya, dia tidak dikenakan, dia tidak boleh dikenakan itu pasal 49 pasal 50 51. Karena orang yang sedang menjalankan pekerjaan karena perintah undang-undang kemudian dia melakukan kejahatan, dia bebas, tidak boleh. Ini bukan overmah, ya. Bukan polisi yang sedang mengamankan teroris kemudian teroris menembak, dia menembak duluan, bukan. Jadi kalau pembunuh kan masih dugaan, ya kan? Masih dugaan pembunuh. Praduga tak bersalah. Kalau dia harus disiksa, itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C, 28D sudah mengatakan tidak boleh disiksa. Ya? Oke. Dan satu lagi. Siapa tadi? Arif. Itu kan kalau penganiayaan kan harus ada bukti visum ya. Ya, tinggal dia membuktikan visumnya terus dia melapor ke perlu diketahui masyarakat, tersangka terdakwa dilindungi haknya di dalam KUHP itu diatur. Dia punya hak. Jadi ketika terdakwa, ya. Dia jadi tersangka, kemudian dia pokoknya semua dilindungi, ada haknya. Hak terdakwa, hak tersangka ada haknya apa sana untuk ketemu dengan apa, untuk berkirim surat, ketemu keluarga, ketemu advokat, kemudian
meminta pengobatan, dia punya hak. Ya, oke, saya rasa gitu dulu. Kita akan lanjut kepada pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk Mas Arif tadi bisa melalui messenger atau bisa telepon bisa. Ya, silakan kepada masyarakat yang mengikuti acara ini, kalau masih ada yang kurang puas, silakan kontak pada 085231150281. 085231150281. 081 357 765 165. 081 357 765 165. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.